Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 18.2. Pada siang hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-18, di mana pada pertemuan ke-18 ini nanti kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Untuk kelas SKP 18.2 kita bertemu lagi pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Baiklah, untuk hari ini soal ujian akhir semester sebetulnya sudah saya sharekan beberapa waktu yang lalu. Untuk kali ini saya ingatkan kembali untuk soal ujian akhir pada siang hari ini. Ya, jadi pada hari ini kelas SKP 18.2 sudah masuk pada tahap yang terakhir, sehingga ini adalah pertemuan akhir untuk melaksanakan ujian akhir semester. Adapun soal itu di sini diminta untuk membuat beberapa program. Yang pertama, buat program untuk menampilkan bilangan antara 1 sampai dengan 5 dan antara 6 sampai dengan 10 dengan menggunakan perintah function. Ya, mungkin kalau yang pernah atau mungkin masih ingat tentang tema prosedur sub dan function, saat itu kita bisa menggunakan rumus tersebut ya, dan bisa digunakan untuk membuat atau mengerjakan program yang pertama. Nah, untuk mempermudah program pada saat dipanggil, maka sebaiknya menggunakan prosedur, sehingga tinggal dipanggil namanya saja. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih agak lupa dengan tema prosedur sub dan function, coba ini kita lihat dulu materi di latihannya. Jadi di sini tema tentang prosedur sub dan function, langsung saja kita ke tema yang untuk functionnya ya. Coba kita cari dulu. Nah, ini menggunakan tema function. Jadi nanti Anda ketika akan mengerjakan bilangan antara 1 sampai dengan 5, kemudian 6 sampai dengan 10, itu Anda bisa gunakan function seperti ini sebagai contoh. Ya, dicontohkan di sini ini function untuk mencari nilai yang terbesar ya, angka yang terbesar. Nah, nanti Anda bisa memberikan batasan, misalkan saja if x lebih besar 1 dan x lebih kecil dari 5. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya if x lebih besar dari 6 dan if x lebih kecil dari 10. Nah, untuk memudahkan maka nanti langsung dipanggil namanya saja. Misalkan seperti ini. Jadi perolehan terbesar itu kan namanya ya. Nah, ini menggunakan proses prosedur untuk mengerjakan program yang pertama tadi. Nah, kemudian kita mungkin bisa juga ini function rumus ya. Jadi di sini mungkin bisa ditambahkan rumus tertentu, misalkan if x lebih kecil sama dengan 5 and x lebih besar sama dengan 1, then respond.rate apa, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penggunaan function yang pemanggilannya menggunakan model prosedur. Jadi bagi Anda yang mungkin kemarin agak rancu ya, mungkin juga agak lupa. Nah, Anda bisa gunakan fungsi ini untuk sekali lagi mengerjakan soal yang pertama tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke soal UAS yang kedua. Buat program untuk menampilkan daftar teman sekelas Anda.
Ini simpel sekali ya, saya yakin Anda sudah berteman dengan rekan Anda sekian lama, pasti tahu ya data-datanya di sini. Nah, field yang digunakan itu meliputi nama. Nama kalau bisa nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Kemudian alamat, tanggal lahir, hobi. Diisi sebanyak 10 data. Bebas ya. Silahkan nanti Anda meminta data teman sekelas Anda khususnya untuk kelas SKP 18-2 ini. Nah, untuk mengerjakannya kita menggunakan yang mana? Kalau misalkan ada yang masih bingung, saya akan langsung bahas ke tampil data dengan SQL ya. Jadi nanti silahkan dicek di situ untuk programnya, itu kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini. Tinggal di copy paste saja. Kemudian untuk database-nya sendiri itu silahkan diedit. Nah, nanti seperti nama, alamat yang ada di soal tadi. Ini ya, ini kan ada nama, alamat, tanggal lahir, hobi. Nah, itu untuk mengisikan yang di sini. Nama, alamat, tadi tanggal lahir, hobi, tadi dibuat di sini ya. Untuk yang temannya. Kemudian nanti silahkan diisi bebas sebanyak 10. Programnya mengikuti saja dari ini. Jangan lupa disetting untuk PWS-nya. Kemudian seperti biasa nanti tampilannya sederhana seperti ini. Kalau mau dimodifikasi silahkan. Jadi saya kira untuk soal ujian akhir semester kita pada siang hari ini cukup mudah karena kedua soal ini sudah pernah dijelaskan semuanya. Anda tinggal melatih logika Anda untuk memodifikasi program. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama diminta membuat program menampilkan bilangan antara 1 sampai dengan 5, berarti yang tampil nanti angka 2, 3, dan 4. Kemudian antara 6 sampai dengan 10, berarti yang tampil nanti angka 7, 8, 9. Dengan menggunakan perintah function. Tadi untuk contohnya sudah saya kasih tahu sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, buat program untuk menampilkan daftar teman Anda. Database yang dibuat, isi dari tabelnya meliputi nama, alamat, tanggal lahir, dan hobi. Diisi sebanyak 10 data saja. Nah, dari kesekian hasil program ini nanti hasilnya itu di-capture. Ya, yang di-capture meliputi apa saja? Script yang pertama, kemudian yang kedua hasil program. Kalau sudah, minta tolong hasil capture tadi dibuat dalam format PDF. Kemudian dikirimkan ke Classroom dan mohon diperhatikan batas waktu pengumpulan. Yang pertama untuk kelas SKP 18-2 karena jadwal Anda itu berada pada hari Senin, maka maksimal pengumpulan adalah hari ini saya berikan waktu sampai nanti ya jam 15 ya. Kemudian yang berikutnya ada kelas SKS 18+2 tanggal 20, kelas TIS 18+2 tanggal 20 juga. Nah, untuk kelas SKP 18+2 sebetulnya maksimal itu tanggal 18 Juli yang kemarin. Tapi pada kenyataannya memang saya melihat untuk kelas SKP 18+2 ini itu agak lama untuk responnya. Jadi saya minta sekali lagi mohon diperhatikan semua informasi yang ada di WA group ataupun di Classroom itu mohon untuk dicek kembali ya. Jadi jangan hanya Anda itu melakukan login di Siakat kemudian selesai. Tidak akan pernah bisa. Karena untuk mata kuliah pemrograman web 1 ini sekali lagi Anda harus berlatih, harus praktek ya. Tidak bisa kok kita hanya login saja di Siakat dan menganggap itu sudah masuk kuliah seperti itu. Nah, di sini juga saya ingin memperlihatkan peta dari hasil nilai SKP 18+2. Jadi kalau dilihat itu seperti ini ya. Jadi masih ada beberapa mahasiswa yang
di sini kosong, tidak pernah melakukan tugas, mengumpulkan tugas, sekedar menjawab kuis atau mungkin tugas praktikum ya. Bahkan ada yang masih kosong sama sekali di sini. Kemudian ada juga yang sudah penuh semuanya. Ini saya cukup berbangga juga punyanya Mas Agus Cahyo di sini yang selalu rajin, selalu aktif, selalu bertanya jika tidak paham ya. Jadi di sini itu saya selalu membuka lebar pertanyaan seandainya ada yang tidak paham ya. Dan ini dilakukan oleh Mas Agus di sini di mana dia bisa menjawab semuanya dengan baik, termasuk juga mencoba untuk mengumpulkan hasil dari UASnya ya, cuma belum saya cek di situ. Kemudian di sini ada juga yang mungkin hanya beberapa yang belum diisi. Nah, saya mohon nanti bisa dikonfirmasi sebetulnya informasi ini sudah saya sampaikan seminggu sebelumnya. Jadi kalau sampai dengan hari ini Anda tetap belum mengisi, ya saya akan menilai apa adanya. Seperti itu, karena sudah saya informasikan jauh-jauh sebelumnya dan sering saya ulang-ulang. Begitu ya. Nah, jadi ini hasil dari peta nilai yang ada untuk kelas SKP 18.2. Silahkan nanti bagi yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada ganjelan itu bisa langsung japri ke nomor saya pribadi. Baik ya, kira-kira itu. Kemudian untuk sekilas saya akan perlihatkan salah satu contoh yang dari kelas SKP 18.2. Di sini ada punyanya Mas Agus Cahyo yang sudah dikumpulkan, di mana dia menampilkan ini tugas yang menampilkan teman ini ya. Nah, ini yang tugasnya. Oke, jadi untuk tugasnya sendiri sebetulnya kalau Anda melihat soal ya, itu tentunya akan ada perbaikan. Jadi dari sisi nama yang ada di sini, tadi kan di soal sudah dijelaskan. Ada nama, kemudian alamat, tanggal lahir, sama hobi ya. Coba kita cek lagi. Nah, nama, alamat, tanggal lahir, hobi. Ini nanti yang mengisi sebetulnya. Ini nanti yang mengisi dari isian yang ada di sini. Ya. Nah, itu untuk namanya juga bebas, kalau bisa nama teman sekelas 10 data saja. Ini juga masih baru 4 yang ditampilkan seperti itu. Jadi untuk penilaiannya sih memang saya belum bisa maksimal di sini dan hanya mengerjakan satu pilihan ya, yaitu untuk menampilkan data saja. Dan untuk data yang ditampilkan pun juga ada yang kurang pas atau tidak sesuai karena mungkin Mas Agus tidak melihat soal ya. Jadi saya minta tolong sekali lagi, tolong diperhatikan soalnya baru dijawab. Jangan membuat jawaban sendiri yang tidak sesuai dengan soalnya. Sekali lagi seperti itu. Nah, ini saya berikan nilai, silahkan nanti kalau ingin diremedi ya, saya kasih waktu sekitar 1 minggu lagi untuk bisa melakukan remedi dari hasil yang Anda kumpulkan ini, karena saya mintanya di sini sesuai dengan soal itu adalah membuat program menampilkan data teman itu ada nama, alamat, tanggal lahir, dan hobi. Kemudian program yang kedua adalah menampilkan bilangan. Jadi ada 2 jawaban seperti itu ya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Silahkan dikerjakan. Batas waktu untuk pengumpulan UASnya juga minta tolong diperhatikan sekali lagi ya. Apalagi ini adalah penentuan kelulusan Anda untuk mengikuti mata kuliah pemrograman web 1 ini. Sekali lagi,
Tetap semangat dan saya mohon maaf jika mungkin dalam pelaksanaan ataupun pemberian materi selama ini ada hal yang kurang berkenan ya. Untuk yang belum jelas nanti silakan langsung ditanyakan kepada saya. Kira-kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.